Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ini masih kurang semangat. Sekali lagi, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Kayaknya udah lumayan lama sejak saya melayani on stage lagi kemarin. Kebetulan diminta, jadi kebetulan pas lagi gak keluar kota, jadi puji Tuhan bisa. Nah masih dalam suasana Ramadan ya, tadi keceplosan Lebaran. Ramadan, belum Lebaran. Ramadan, nah mungkin ada beberapa saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan sedang menjalankan ibadah puasa ya. Saya sendiri menyadari kalau menurut saya puasa itu nggak mudah ya. Apalagi 30 hari cukup lama, buru-buru 30 hari. Kalau saya itu mungkin setengah hari, satu hari atau setengah hari aja saya nggak kuat ya. Bu Feni juga kayaknya nggak kuat tuh aku jamin nih. Nah kalau ngomong soal Ramadan biasanya kan identik dengan takjil ya. Atau THR. Nah hari ini aku juga mau berbagi sedikit berkat. Jadi ya kan kalau ngomongin berkat pada suka. Nah aku hari ini ada sedikit THR. Jangan dilihat dari isinya ya teman-teman tapi dari maknanya. Aku cuma punya 2, syaratnya mudah sekali. Jadi nanti aku minta 2 orang maju. Aku pengen kasih pertanyaan. Jadi teman-teman di sini aku yakin semua pasti sering berbuat baik ya. Nah nanti tolong sebutin aja perbuatan yang kalian lakukan selama beberapa hari ini ya, selama 1 minggu ini. Boleh ke teman-teman sekitar, aku juga sangat mengharapkan apalagi kalau misalkan kita semua bisa berbuat baik ke teman-teman yang lintas keyakinan ya, karena ini temanya Ramadan. Ya, jadi aku hitung 3, 1, 2, 3 nanti cepet-cepetan aku tunjuk. 1, 2, 3. Ini gak ada yang mau THR. Gak ada yang mau THR, kalau gak mau ya nanti buat aku aja lah buat beli kopi susu lah nanti. Nggak ada yang mau. Oke aku hitung lagi ya. Kalau nggak mau ya udah nanti aku kasih ke siapa lah. 1, 2, 3. Ini aduh ini parah banget nih. Nggak ada yang suka THR ini di sini nih. Ini beneran loh guys. Ini ada isinya loh. Aku nggak bukan tipu-tipu. Kasih tepuk tangan. Ada satu lagi nggak? Satu lagi yang mau. Siapa? Ada yang mau lagi nggak? Oh ya, boleh Pak, maju. Nah gitu dong. Ini kalau di kota kecil ya, dimanapun itu memang kita harus lebih pede ya teman-teman. Kalau ada pokoknya apapun, itu aku encourage kita harus ikut participate, ikut terjun gitu. Jangan malu-malu ya. Oke, boleh perkenalan. Kamu namanya siapa? Oke, perkenalkan namaku Dani Pamungkas. Kamu Dani Pamungkas? Iya. Dari Purwokerto? Iyalah, dari mana lagi? Oke, boleh spill ke teman-teman selama berapa hari ini kamu sudah melakukan perbuatan baik apa gitu? Oke, di sini aku mau cerita ya, Bapak Ibu. Nah, aku tuh di bulan-bulan ini nih sering berbuat baik ke teman yang beda agama. Walaupun kayak mereka nganggap kayak aku nih beda dari yang lain gitu, tapi Kamu bedanya apa dari yang lain? karena teman-temanku Islam semua, gitu. Tangan nih, hebat. Jadi di pertemananku itu aku tuh Kristen sendiri ya. Jadi ya gitu mereka nganggap aku tuh kayak beda dari teman-teman yang lain. Spill apa nggak? Salah satu yang nyata aja. Oke, aku sih karena ini bulan Ramadan ya, bulan orang-orang pada puasa. Jadi aku tuh biasanya bagi-bagiin takjil gitu, tapi nggak ke sembarangan orang gitu. Ke siapa? Ke orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya yang di pinggir jalan kayak gitu. Tapi itu nggak tak ceritain ke orang lain gitu loh. Jadi ini baru pertama kali tak ceritain gitu. Keren. Thank you banget. Oke, thank you banget. Ini karena kamu sudah berbuat baik ya dan punya keberanian, aku kasih sedikit THR. Terima kasih. Bukan. Mungkin perlu nama. Namanya Asep Sony, sering bisa dipanggil Asep, bisa dipanggil Sony. 47. Status punya istri satu. Istrinya satu. Apa perbuatan nyatanya? Kalau di bulan Ramadan ini kami sih jualan takjil malah. Jadi, nah saat jualan takjil itu ya kadang ada anak kami bilang, ya aku pengen ngasih sesuatu deh. Dagangan tapi free. Buat Mas itu kayaknya kasihan gitu kan. Satu itu sering dan tiap hari hampir beberapa kita tuker dagangan lah ya. Kasih satu terus kadang ada yang lewat
cuman bisa ngeliatin dagangan mau beli kayaknya kok nggak punya duit. Akhirnya kita kasih free. Iya begitu. Oke, thank you banget semua ya. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Nah, jadi memang kita itu kan diajarkan sesuai dengan visi misi gereja kita ya, dari Tante, dari Ko Jason, dari Ci Inga juga memang kita itu diajarkan gahar seperti singa Yehuda, namun kita juga harus punya hati yang lembut seperti merpati ya. Seneng banget kita bisa kumpul kembali hari Minggu ini, kita bisa beribadah rame-rame ya, apresiasi yang luar biasa buat teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Nah teman-teman, TCL ini mungkin juga teman-teman tahu kan, kita juga suatu tempat yang buat orang-orang yang gak sempurna, dan gak suka bergereja. Sama halnya seperti saya juga, aku juga mungkin berapa bulan ya, Tante Louis ya. Jarang banget ke gereja karena masih males, terus baca firman Tuhan juga masih males banget. Komsel juga mohon maaf masih sering bolos juga, walaupun PIC. Nah, serta semua teman-teman saya nih yang pelayanan di mimbar dan semua orang di sini, saya juga yakin kita semua gak ada yang perfect ya. Makanya di depan juga ada signage, kayaknya baru dipasang 2 bulanan ya kurang lebih ya Pak Santos ya, 2 bulanan. Ada tulisannya kan no perfect people allowed. Jadi memang di gereja ini dilarang ada orang yang sempurna. Namun kita mau sama-sama terus belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya ya. Nah hari ini kita mau belajar nyanyi bareng-bareng, nanti praise and worship dah keren-keren banget nih. Kakak-kakaknya semua ada Bro Yofi dan TCL Band semua. Nanti yang udah tahu lagunya boleh nyanyiin dengan semangat. Yang belum juga ayo jangan cuman ini doang komat kami tapi belajar, kita mau sama-sama terus belajar karena aku yakin praise and worship ini kan salah satu cara kita memuliakan nama Tuhan juga ya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sermon firman Tuhan disiapkan sama Ko Jason, jauh-jauh datang dari Jakarta ya, thank you banget Ko Jason. Ini beliau juga lagi sibuk banget mempersiapkan untuk opening STT Soteria Mahardika ya Ko Jason ya. Ya tadi sedikit cerita juga katanya udah puji Tuhan banyak siswa-siswa yang tertarik dari luar kota juga. Jadi kasih aplaus juga buat STT Soteria Mahardika ya. Nah aku yakin firman Tuhan hari ini bakal sangat memberkati kita semua. Nanti semua kita sama-sama siapkan hati, pikiran serta catatan. Karena aku yakin firman Tuhan hari ini bakal memiliki pesan secara pribadi ya buat kita masing-masing dari kita semua. Ya oke. Langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi, please welcome TCL Band. Yang percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi boleh lambaikan tangannya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Come on. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Mari bersama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Mari kita belajar apa yang kita akan pelajari sore hari ini. Ada satu kota kecil di timur laut Romania, itu satu kota negara di Eropa Timur. Kota ini namanya Saveni. Dia punya satu stasiun kecil tercatat di arsip kota sebagai ini, Gara Faratinta. Dalam bahasa Romania, yang artinya platform tanpa tujuan. Stasiun kereta api yang tidak punya tujuan. Rel kereta yang terhubung ke stasiun tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 1998. Di depan ada tanda dilarang masuk, orang tidak boleh masuk, sampai karatan bahkan. Tetapi setiap pagi jam 6.53 pagi, beberapa orang tua berdiri di stasiun itu. Diem, kaku, menghadap rel yang mati. Mereka nggak nunggu kereta karena nggak ada kereta masuk ke situ. Mereka cuma berdiri di platform tanpa tujuan, di stasiun tanpa tujuan. Karena tiap pagi ada orang-orang itu terdengar oleh para wartawan, ada wartawan datang tanya kepada salah satu bapak, pria tua yang ada di situ, dan ditanya, apa yang kalian tunggu? Pria tua tersebut, nggak ada yang saya tunggu. Wartawan kemudian tanya, kenapa kalau gitu datang tiap pagi? Si pria tua kemudian berkata seperti ini, karena kalau saya stop datang, saya tidak tahu apa ada yang tersisa dari saya. Kalau saya tidak datang lagi, saya tidak punya apa-apa lagi dari diri saya. Beberapa minggu kemudian ada satu turis muda ikut berdiri di platform, di stasiun kereta tersebut. Pada saat dia ditanya, dia jawab dengan dingin. Dia bilang seperti ini, I just wanted to know what nothing feels like. Saya cuma kepingin tahu apa rasanya gak ada apa-apa. Kalau gak ada apa-apa, hidup saya tidak ada apa-apa, hidup saya tidak punya nilai lagi, tidak ada orang lagi menghargai saya hanya kepingin tahu rasanya seperti apa. Jadi, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua ini kecanduan dengan yang namanya something feels like. Saya kepingin dirasakan, saya kepingin terpakai, makanya kita posting. Untuk apa kita posting di media sosial? Orang recognize, orang kenali kita, likes kita. Kita kecanduan, ada yang menyadari ada sesuatu yang tersisa dari hidup kita semua. Jadi 4 kata itu ya, what nothing feels like, menunjukkan semua keanehan hidup manusia terungkap. Bagaimana rasanya ketiadaan. Jadi di peron stasiun itu gak ada tujuan, tidak ada arah, tidak ada makna, tidak ada alasan, cuma tubuh-tubuh manusia yang menolak mengakui bahwa mereka sudah kehilangan apa yang membuat mereka selama ini hidup. Jadi kalau kita jujur ya, kita yang Kristen sama yang bukan Kristen, kita semua juga punya platform, punya peron, punya tempat menunggu, tempat di mana kita terus berdiri. Kalau saya mungkin terus berdiri di mimbar gereja. Kalau Anda terus berdiri di tempat-tempat hiburan, kalau Anda terus berdiri di tempat-tempat fitness center, kalau Anda terus berdiri di balik meja barista kopi, kalau Anda mungkin terus berdiri di balik meja counter dagangan Anda, semua kita punya tempat platform di mana kita terus berdiri meskipun kita tidak tahu. Atau kita tahu nggak ada lagi yang datang. Itu tempat di mana Anda dan saya pura-pura kuat, pura-pura stabil, pura-pura semuanya baik-baik saja, pura-pura Anda dan saya penuh jiwanya, otaknya, perasaannya. Meskipun bagian paling dalam hati ini, bahkan pikiran kita hari ini sudah kosong. Jadi hari ini saya akan baca satu momen yang gak masuk akal buat Anda yang ngerti teologi ya. Tapi Anda gak ngerti teologi ya gak problem. Karena ini pun buat kita yang gak ngerti teologi ya gak masuk akal buat kita. Selama 2000 tahun bahkan para penjaga iman, bapak gereja, pastor, romo, tokoh-tokoh gereja di seluruh dunia, liturgis, pengkhotbah, pemimpin pujian,
mencoba menciptakan versi Tuhan yang dingin, yang kaku, yang galak, yang suka marah. Dan tidak seorang pun memberikan pengajaran kepada Anda, memberikan konsep tentang Tuhan yang menangis. Kita semua melihat Tuhan yang tidak pernah menangis. Dia yang baik, kita yang nangis. Kita yang nangis terus mengharapkan Tuhan yang kemudian menghibur kita semua. Tapi Lukas 19 ayat 41 sampai 44 menceritakan seperti ini. Pada saat Tuhan Yesus mendekati kota Yerusalem, dia menangisinya. Dan dia bilang seperti ini. Betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya musuhmu akan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau karena kamu tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi Allah yang sempurna hatinya hancur. Menangis dia. Ini bukan kemurtatan, ini inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Jadi Yerusalem hari itu adalah kota suci. Sampai hari ini masih disebut sebagai kota suci. Direbutkan oleh Islam, Kristen, dan Yahudi hari ini. Tapi hari itu kota suci ini tidak lagi merasakan apa-apa. Sama kayak kita. Yerusalem dan kita semua hari ini lebih rohani daripada Tuhan Yesus bahkan. Kita ini lebih ahli agama daripada Tuhan Yesus. Tapi Anda dan saya dan Yerusalem mati rasa. Anda melihat dong di Israel apa yang terjadi. 45.000 orang Palestina dibunuh. Pemimpin-pemimpin rohani paling top di negara, di seluruh dunia, Amerika bahkan, negara Kristen nomor 1 di dunia, mati rasa. Dan mati rasa itu ternyata menghantui kita semua. Mati rasa lebih menakutkan daripada sok rohani. Ada satu anak kangen papanya. 3 bulan setelah papanya meninggal. Dan dia bilang begini, yang paling aku takut bukan papa marah. Aku kangen papaku justru marah-marah. Yang paling aku takuti adalah papa yang tidak merasakan apa-apa lagi. Aku takut papaku gak merasakan aku ini anaknya kangen. Aku takut papaku tidak merasakan dia punya anak. Aku takut papaku tidak merasakan hati anaknya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lebih menakutkan dari sok rohani adalah mati rasa. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sore hari ini. Kita masih merasa apa-apa hari ini? Hari ini kita nyanyi, kita baca firman Tuhan, kita ketemu orang lain, kita ketemu Hendri yang sudah berbulan-bulan gak datang. Masih merasakan apa-apa? Masih ngerasain sesuatu? Jadi kenapa Tuhan Yesus menangis? Anda bisa tanya kepada ahli teologi, calon profesor teologi namanya Pak Hendi. Teologi berkata seperti ini, Tuhan kan tahu semuanya. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa nggak cukup tahu aja? Kenapa kok sampai nangis? Karena ini, pengetahuan tidak menghasilkan empati. Cuma pengalaman yang bisa. Anda tahu teori tentang Bapak. Anda tahu teori pernikahan. Anda tahu teori tentang jadi orang baik. Anda tahu semua teori ideal pernikahan ideal. Teori tidak menghasilkan empati, cuma pengalaman yang bisa. Jadi Tuhan menangis bukan karena penduduk kota Yerusalem keras hati. Tapi Tuhan Yesus menangis justru karena Yerusalem membuat Allah sadar bahwa ternyata manusia Anda dan saya lebih butuh kehadiran daripada kekudusan. Kita semua lebih butuh kehadiran daripada kekudusan. Saya mau tanya kepada anak-anak. Anda butuh papa yang kudus
atau papa yang hadir dalam hidupmu? Yang mana? Anda sebagai istri, yang mana Anda butuhkan? Anda butuh suami yang kudus, benar terus dia, atau yang hadir dalam hidupmu? Atau para suami, Anda butuh istri yang seperti apa? Yang kudus, yang mendoakan Anda terus kudus dia, tahu semua yang benar. Atau yang hadir bersama dengan Anda. Dia nggak banyak omong, dia banyak diam, selalu hadir. Anda sakit, dia hadir. Anda susah, dia hadir. Dia nggak tahu semua teori, dia nggak pernah mengotbahin Anda, tapi dia hadir. Jadi ada bagian dari hati manusia yang bahkan Tuhan belum pernah sentuh. Dan di Yerusalem itu Tuhan Yesus kaget oleh kedalaman luka yang dia tidak pernah prediksi. Yang ternyata menghantam hatinya. Tuhan menemukan hati-hati manusia yang hancur, yang rapuh, yang vulnerable, yang merana. Dan untuk pertama kalinya Allah yang kudus menemukan kerapuhan, dan ini yang aneh. Dia menyukai Anda dan saya yang rapuh ini. Saya sampai usia 28 tahun gak suka anak kecil. Dulu saya suka ikut acara pendeta. Papa mama saya kalau ada acara doa puasa pendeta, saya dan kakak perempuan saya diajak 3 hari, kadang-kadang 5 hari. Dan saudara tahu saya dan kakak perempuan saya itu iseng. Kita kalau lihat anak pendeta lain, kita mau bully sampai nangis. Bahkan kita kejar-kejar, kita cubitin kakak perempuan saya, kan kelihatannya baik toh, dia isengnya luar biasa. Jadi bahkan kita bilang, kita kalau sampai anak itu belum nangis, sama Cici saya bilang, ayo Son kita kejar lagi, pokoknya dia harus nangis. Jadi saya sampai usia 28 tahun saya benci anak kecil. Di pesawat ada anak kecil nangis, teriak, sebel bener saya. Anak kecil kalau di pesawat kan digendong madep ke belakang kan. Melihat saya, nangis-nangis melihat saya. Saya udah kepikiran ntar muntah ke muka saya nih. Jadi saya pelototin, saya kasih tinju. Pokoknya kalau ada anak kecil yang cerewet, nangisan, teriak-teriak, saya sebelnya bukan main. Saya tahan-tahan kalau lihat anak kecil tuh, sudah di gereja saya mulai jadi pendeta, saya tahan-tahan diri gak membuli anak kecil. Kenapa? Ya papa saya pendetanya, saya sudah mulai khotbah lagi, papa mamanya saya khotbah, masa anaknya saya bully. Oke? Tapi 8 Agustus 2002, hari itu Joel lahir. Saya shock. Saya gendong. Dan saya melihat bayi ini kok rapuh sekali. Bayi ini kok lemah sekali. Gak bisa ngapa-ngapain. Dalam gendongan saya cuma sepanjang satu lengan saya ini. Hari itu 8 Agustus 2002. Kalau nggak salah sekitar jam 8 tepat dia lahir. Saya yang pertama kali menggendong karena istri saya masih sadar, baru disadarkan dari anestesi ringan. Jadi saya yang gendong pertama kali jam 8 mungkin lebih 15. Dan saya nangis. Saya yang jagoan, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah loh sama orang dulu kalau berkelahi. Kalau berkelahi saya kalah hari ini, saya tantang lagi besok. Kalah lagi, saya tantang lagi besok sampai dia yang kewalahan. Dia lebih baik dan dia bilang lebih baik jangan urusan sama dia. Nggak mau kalah dia ditantang lagi sampai kita yang capek. Tapi tanggal 8 Agustus tahun 2002, saya menemukan, saya ketemu bagian diri saya yang saya tidak pernah kenal sebelumnya, yang saya tidak tahu sebelumnya. Ini bagian manusiawi saya. Bagian diri saya yang selama ini tersembunyi, yang ternyata dikeluarkan oleh siapa? Oleh anak saya. Justru hati saya hancur melihat tidak berdayanya bayi ini. Pertama kalinya saya menemukan manusia begitu rapuh, tapi saya menyukainya. Dan ini yang terjadi dengan Tuhan Yesus, Sang Kasih. Dia sendiri kaget. Dia kaget bukan oleh dosa Yerusalem, tapi oleh kedalaman cinta yang tiba-tiba menghancurkan hatinya. Kira-kira ini kata-katanya kepada kita semua hari ini. Aku pilih mencintai kalian semua ini. Manusia-manusia rapuh. Manusia-manusia nggak ngerti apa yang harus dilakukan.
Manusia-manusia yang tubuhnya rapuh sekali. Dengan gampang tubuh kita ini rusak. Dengan gampang kita kena penyakit. Dengan gampang mental kita breakdown. Dengan gampang jiwa kita kolaps. Tapi aku memilih mencintai kalian meskipun itu akan menghancurkan aku. Jadi saya memilih mencintai istri saya, mencintai anak saya, mencintai mama saya, mencintai bapak ibu saudara-saudara semua ini. Meskipun saya tahu mencintai bapak ibu saudara-saudara semua itu menyakitkan. Akan ada yang meninggalkan tanpa pamit. Akan ada yang mengecewakan tanpa peduli perasaan orang lain. Tapi saya memilih berteman dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Ada di antara Anda yang jadi sahabat baik saya. Tapi menyakitkan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menangis, Allah tetap cuma teori, konsep. Bukan Allah yang beserta kita. Tapi air mata Tuhan Yesus, kalau bahasa kerennya, teologianya, namanya kenosis. Allah mengosongkan diri dari ketidakpedulian ilahi. Dia mulai peduli dengan kita. Tapi saya lebih suka istilah bukan teologi, namanya evolusi. Kita semua tahu istilah evolusi. Bagaimana Tuhan kemudian memproses dirinya jadi sahabat kita semua. Dan dalam air mata sebagai sahabat, Tuhan Allah kemudian ngomong gini kira-kira, I will feel what you feel until you remember how you feel again. Aku akan merasakan apa yang kamu rasakan sampai kamu ingat bagaimana merasakan lagi. Jadi mungkin selama ini kita doanya salah. Kita kan doanya begini, Tuhan kuatkan saya dong, saya lagi lemah, kuatkan saya, jangan sampai nangis. Tapi saya mau ngajari doa sesat sore hari ini. Yang setuju amin dulu dong. Doa sesatnya bunyinya seperti ini. Tuhan, lembutkan hati saya. Bikin hatiku remuk. Sampai nangis. Jadi bagi Anda-Anda yang hatinya keras. Anda-Anda yang tidak pernah menangis 3 bulan terakhir. Saya dulu sering nangis. 3 tahun terakhir sejak COVID, saya jarang nangis. Hati saya mulai keras. Masuk umur 50, hati saya makin keras. Tapi doa saya sore hari ini adalah Tuhan bikin hatiku remuk sampai aku bisa nangis lagi. Jadi ini anugerah sesat juga yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sore hari ini ya. Tuhan tidak datang untuk menghentikan air mata kita. Dia bahkan datang untuk belajar nangis bersama kita sampai berdua kita ingat bagaimana mencintai lagi. Tuhan membiarkan air mata kita mengajarkan kita bagaimana kita mencintai lagi Tuhan. Jadi mungkin sore hari ini kota Anda, Purwokerto ini, gereja Anda, City Light Purwokerto ini, keluarga Anda, mau disebut satu-satu keluarganya? Tubuh Anda, sosial media Anda, sudah lama tidak lagi merasakan apa-apa. Kenapa? Kita sok kuat, kita sok suci, kita sok rohani, yang teolog sok teolog, kita sok tahu, dan kita tidak mau mengakui rapuhnya, hancurnya hati ini. Ada di antara Anda yang lonely dalam pernikahan yang Anda pamerkan di media sosial, kelihatannya romantis banget. Padahal Anda sedang menghadapi pernikahan yang sedang going down to brokenness, sedang turun untuk kehancuran. Ada di antara kita yang capek karena jadi berhala, jadi orang yang diidolakan secara rohani. Dulu saya khotbah di mana-mana disalamin. Bagus Pak, terima kasih. Begitu disalamin orang khotbahnya bagus, berarti Anda dituntut untuk khotbah lebih bagus lagi. Anda capek jadi orang yang diidolakan sebagai tokoh rohani.
Jadi saya mau tanya, kalau Anda selama ini sok kuat, sok rohani, sok teolog, apa Anda nggak capek? Apa kita sedang mematikan feeling kita demi pengakuan? Jadi Tuhan tidak datang untuk menghentikan air mata kita. Dia datang untuk belajar bagaimana menangis bersama dengan kita, sampai kita berdua bersama dengan Tuhan tahu bagaimana saling mencintai lagi. Ada seorang ayah kehilangan istrinya karena kanker. Setelah bertahun-tahun dia menjaga istrinya karena kanker, istrinya pass away, istrinya meninggal. Selesai ibadah duka dia harus terbang bersama dengan anak laki-lakinya usia 6 tahun. Di pesawat anaknya lihat langit, kemudian anaknya tanya kepada papanya, "Daddy, will mommy call us from heaven? Apa mama akan telepon kita dari surga? Ini kan kita lagi di langit. Apa mama akan telepon kita dari surga?" Papanya gak bisa jawab, wajahnya membeku, air mata juga gak keluar. Bukan karena dia kuat, tapi karena si suami sudah mati rasa. Dia nungguin istrinya berbulan-bulan sakit. Kalau Anda nungguin orang sakit berbulan-bulan, hati Anda sudah mati rasa. Jadi papa ini sudah kehilangan rasa duka citanya saat itu, dia capek. Tapi anaknya tanya, apa mama akan telepon kita dari surga? Papanya diam. Tapi satu oma di sebelah mereka yang duduk di baris mereka kemudian pegang tangan itu, anak itu dan bilang seperti ini, "It's okay sweetheart, your father is hurting too." Tenang nak, papamu juga terluka, papamu juga nangis, papamu juga sedih sebetulnya. Jadi mendengar itu si ayah akhirnya pecah. Dia menangis sesenggukan di tengah-tengah pesawat. Turun dari pesawat dia ketemu adik perempuannya. Dan pria ini bilang kepada adik perempuannya, "A stranger taught me how to cry again." Ada orang asing di pesawat oma-oma ngajarin aku nangis lagi tadi. Jadi sore hari ini seorang asing yang namanya Lukas mengajar Anda dan saya bagaimana menangis lagi. Jadi minggu ini, yang pertama, jangan minta Tuhan kuatkan kita. Minggu ini, minta Tuhan merasakan kita. Malam nanti kalau Anda doa, besok pagi kalau Anda doa, sepanjang minggu ini kalau Anda doa, ngomonglah kepada Tuhan, "Tuhan, rasakan apa yang aku rasakan. Jangan kuatkan saya Tuhan, tapi Tuhan rasakan saya." Dan yang kedua, minggu ini, Anda mungkin bisa duduk bersama dengan seseorang yang sedang menangis. Jangan kasih nasihat, jangan kasih ayat Alkitab. Datang aja di sampingnya, duduk aja di sampingnya, hadir aja di sampingnya. Ada seorang penulis sastra namanya Franz Kafka. Salah satu tulisannya judulnya Letter to His Father. Surat kepada ayahnya, ditulis tahun 1919. Anda tahu isinya? Dia menulis surat 45 halaman kepada papanya. Isi suratnya adalah isi hatinya. Tapi papanya tidak pernah baca. Jadi Franz Kafka tulis seluruh isi jiwanya kepada orang yang tidak pernah peduli isi hatinya. Kalau Anda seorang ayah, apa Anda tahu isi hati anak Anda? Kalau Anda seorang anak, apa Anda pernah menulis isi hati Anda kepada ayah Anda yang mungkin papa Anda tidak pernah baca? Atau seorang anak, apa tahu isi hati papanya? Ada papa lagi yang keras banget, perfeksionis, dingin. Dia pikir cinta itu sama dengan ngajarin. Satu malam anaknya usia 8 tahun bilang begini, "Pak, bisa nggak papa cintai aku tanpa ngajari aku apapun? Bisa nggak papa cintai aku aja, jangan ngajarin apapun?" Malam itu si papa belajar jadi manusia lagi. Jadi sore hari ini, menjelang Paskah 2 minggu dari sekarang, Injil dari Tuhan Yesus bukan Tuhan datang untuk menghentikan air mata duka, air mata kesedihan kita. Itu Injil sok rohani. Tapi Injil Tuhan Yesus adalah Tuhan berdiri
Di peron kekosongan, jiwa kita berdiri bersama dengan kita sampai hati kita yang kosong ingat gimana rasanya hidup lagi. Tuhan tidak datang beresin sakitnya kita. Dia datang belajar menangis bersama dengan kita sampai kita berdua sama-sama ingat bagaimana mencintai Tuhan lagi. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Berjalan, kasih Tuhan menerangi langkah kita. Aku berjalan, mari kita berdiri bersama. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Lagu yang baru kita nyanyikan dikarang oleh Melita Sidaputara. Dia meninggal di usia 20 sekian tahun karena kanker. Beberapa waktu sebelumnya saudara kembarnya juga meninggal dan dia mengarang lagu ini. Lagu ini mungkin mewakili isi hati Tuhan buat kita semua hari ini. Dia adalah Tuhan yang mencoba mengerti kerapuhan hati kita semua. Dia menjadi Allah yang setia yang menolong kita, bukan untuk menguat-nguatkan kita. Dia justru menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menangis bersama dengan kita semua. Sore hari ini mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Ini simbol tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah. Karena dia mau menangis bersama dengan kita semua. Dia mau mengerti kerapuhan kita semua. Justru melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang rapuh, yang mentalnya tidak kuat,
yang hatinya kosong, Tuhan tersentuh dengan kerapuhan kita. Tapi Dia suka. Dia mau menyertai kita semua dalam kerapuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita sebentar makan roti dan minum anggur, mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas salib 2000 tahun yang lalu. Bukan untuk membuat kita jadi orang sok kuat, sok rohani, sok tahu semuanya, sok sembuh, sok sehat. Tapi ini memberikan kepada kita semua kesadaran dalam kerapuhan kita. Kita tidak sendirian, bahkan Tuhan suka dengan kerapuhan kita. Dia justru menyertai kita semua justru dalam kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita angkat tangan kanan kita dan kita nyanyikan bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan tahu pergumulan setiap hati ini. Tuhan tahu apa yang kami gumulkan, kami tangisi, kami rindukan. Dan kami tidak akan pernah sendirian karena Tuhan menyertai setiap pergumulan kami yang rapuh. Tuhan tahu dan Tuhan mau kami juga tahu bahwa Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dia